Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rizky Denita. Saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu ketua remaja masjid sekecamatan Tapu Hilir, yaitu Abang Abdul. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Asri Juanda. Saya selaku Ketua Pemuda Remaja Masjid di Kecamatan Tapu Hilir yang kebetulan diundang menjadi narasumber dari saudari Firna untuk beberapa pertanyaan. Ya. Oke, baik, langsung saja kita ke intinya. Menurut Abang, apa sih syirik itu? Nah, jadi sebenarnya syirik itu ada dua pengertian ya. Ada menurut bahasa, syirik itu berasal dari kata asyirku yang artinya adalah menyekutukan. Nah, kemudian ada menurut yang lain, syirik itu berasal dari syaraka yang artinya menggabungkan dua hal yang tidak sama namun disama-samakan. Nah, jadi syirik itu ketika kita mengartikan syirik kepada sebuah kemusyrikan atau menyekutukan, sudah jelas kita semua sudah tahu bahwasanya syirik itu adalah menyekutukan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyembah ataupun kita berharap kepada selain Allah. Nah, itu salah satu arti pemahaman dari syirik itu sendiri. Oke, langsung saja ke pertanyaan kedua. Apa contoh perbuatan syirik? Nah, jadi syirik ini kita harus pahami dulu syiriknya. Syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah syirik besar, kemudian ada syirik yang kecil. Nah, kalau syirik yang besar kita sudah tahu bahwasanya syirik itu kita menyembah ataupun kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak ada duanya. Itu sudah jelas. Namun kebanyakan dari kita kurang mengerti apa contoh dari syirik yang kecil. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh dari syirik yang kecil. Salah satunya adalah yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat tentunya, yaitu riya atau sombong. Jadi sombong itu termasuk ya ke dalam perbuatan syirik. Nah, itu contohnya. Contoh yang kecil dari perbuatan syirik. Menurut Abang, ada nggak sih di sekitar lingkungan kita ini yang mungkin melakukan syirik? Nah, banyak. Jadi seperti yang Abang katakan tadi, mungkin ya kalau untuk syirik yang besar seperti menyembah kepada selain Allah, misalkan dia pesugihan, kemudian dia menyembah pohon, mungkin itu sangat jarang di masyarakat. Tapi untuk contoh syirik yang kecil seperti perbuatan riya, itu menurut Ustadz Hadi Hidayat disebutkan banyak sekali dari kita yang syirik. Banyak sekali kita yang riya, karena riya itu termasuk ke dalam dosa syirik. Kenapa diartikan dalam dosa syirik? Ketika kita berzolim ya, zolim kepada orang lain, mungkin ketika kita minta maaf dengan orang itu akan memaafkan kita dan dosanya selesai. Hablum minan nas gitu kan. Dan ketika kita mencuri, kita berkata kasar, mungkin itu semuanya bisa ditebus dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Namun untuk perbuatan riya atau sombong, misalkan kita melakukan sebuah ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah haji, yang jarang sekali dilakukan oleh orang ya, karena haji itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mampu. Tapi banyak sekali orang yang haji itu justru dia sombong. Nah, ketika dia melakukan perbuatan sombong, taruhlah misalkan contohnya ketika dia sedang tawaf, dia pegang handphonenya, dia secara langsung mengatakan, oh saya lagi tawaf nih di Mekah gitu kan, saya lagi tawaf di Ka'bah. Tanpa dia sadari, semuanya hangus. Nah, kenapa syariah ini termasuk ke dalam dosa syirik? Karena hanya dengan satu kali perbuatan maka semuanya hangus pahalanya. Bahkan ada orang yang belum berangkat haji, dia sudah habis pahalanya. Contohnya saja misalkan dia sebelum berangkat haji, dia buat acara syukuran, diundang RT, Kades, ya kan sering tuh ya kita temui. Namun itu perbuatannya baik gitu, perbuatannya baik. Dia yasinan di sana, berdoa bersama di sana, minta maaf di sana. Tapi jangan sampai di dalam acara tersebut terselip kata-kata yang sombong, misalkan wahai Bapak Ibu sekalian, saya besok mau berangkat haji, mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, semoga saya nanti pulang dari sana menjadi haji yang mabrur. Itu masih bagus. Tapi ketika dia sudah mengeluarkan kata-kata yang mungkin ada riya di dalamnya, jadi
mungkin saya adalah orang pertama di kampung ini yang haji, ya mungkin Pak RT belum, Pak Kades belum, mungkin nanti bisa menyusul. Nah, ketika sudah ada kata-kata seperti itu, belum dia berangkat haji, pahalanya sudah hilang semua. Jadi hampir sama dengan syirik. Kalau dosa mencuri bisa kita tembus dengan pahala kita, tapi kalau dosa syirik tidak ada yang bisa menembusnya. Bahkan seumur hidup kita nggak akan bisa menembus yang namanya dosa syirik. Jadi harus kita ketahui banyak dari masyarakat kita yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara mengantisipasi perbuatan syirik ini? Tentu dengan iman. Dengan iman, kita mempertebalkan iman. Bagaimana caranya? Kita datang ke sebuah pengajian, kita rajin mengikuti dan mendengarkan tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz yang mengerti dan paham benar tentang sebuah akidah. Jadi di masyarakat kita tidak ada lagi penyelewengan, kita berharap kepada siapa dan kita meminta pertolongan kepada siapa. Karena di Al-Fatihah juga sudah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Karena masih banyak dari kita yang kadang ketika kita susah, kita justru meminta pertolongan kepada orang lain. Cuman kamu yang bisa bantu saya, padahal enggak. Allah itu yang menolong kita. Justru Allah itu menolong kita lewat orang tersebut. Jadi kadang orang hanya berterima kasih kepada makhluk tanpa sadar bahwasanya itu adalah pertolongan Allah melalui makhluknya. Makanya ketika kita berharap sesuatu, jangan minta sama orang, karena orang itu maha hina gitu kan. Kita harus minta kepada orang, kepada Allah gitu ya, Allah yang menciptakan makhluk, bukan makhluk yang diciptakan. Tapi kita minta sama siapa yang memberikan rezeki, siapa yang maha kaya. Mungkin di kampung itu ada orang kaya, kita datangi, Pak tolong Pak, kami belum makan, kami lagi kesusahan uang, cuma Bapak lah harapan kami satu-satunya. Berarti dia sudah syirik, tanpa dia sadari dia sudah syirik gitu. Jadi banyak. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan iman kita sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak negatifnya dari kita berbuat syirik itu? Tentu dampak negatifnya, namanya saja ketika kita berharap kepada selain Allah, jangankan makhluk, Allah itu juga bisa cemburu. Ya, contoh kita seperti tadi saya katakan, ketika kita minta tolong sama orang, cuma kamu harapan saya satu-satunya. Artinya kita sudah berharap kepada selain Allah. Nah, ketika kita berharap kepada selain Allah, Allah itu akan marah. Kenapa marah? Karena Allah itu sudah cemburu. Oh, dia tidak minta tolong kepada aku. Padahal ketika manusia minta tolong kepada Allah, Allah janji pasti saya bantu, pasti kami bantu, pasti kami tolong. Tapi itulah terkadang manusia dia tidak percaya kepada Tuhannya, padahal Tuhannya yang sudah memberi semua rezeki dan kehidupan. Kita bernapas, napas kita punya siapa? Punya Allah. Jadi ketika kita berharap kepada selain Allah, Allah itu akan cemburu. Ketika Allah sudah cemburu, Allah akan berikan azabnya yang begitu pedih, rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Itu dampaknya, dampak pertamanya. Makanya kalau kita mungkin lihat orang hidupnya susah aja, padahal dia udah punya usaha ini, usaha itu. Itu kenapa? Karena mereka itu kurang bersyukur dan mereka sudah diazab oleh Allah. Tanpa sadar mereka sudah diberikan hukuman oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah berharap kepada Allah, tapi berharap kepada selain Allah. Kenapa orang mungkin ya maaf non muslim banyak yang kok muslim banyak yang kaya ya gitu kan, mungkin kita kadang berpikir kenapa, karena mereka percaya kepada Tuhannya, walaupun sebenarnya Tuhannya tidak harus dipercayai gitu. Makanya ketika kita yakin dan percaya kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan memberikan sesuatu kepada kita gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak ada, bohong, tapi karena mereka yakin. Makanya sebenarnya kalau umat Islam saja mau yakin kepada Tuhannya, pasti semua orang akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Baiklah, jadi itu saja. Terima kasih kepada Bang Abdul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman di rumah bisa mengerti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.